Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5742 Mundur atau Bertahan. Cepatlah pergi. Akan lebih mudah bagi kita untuk kabur jika kau pergi. Lu Ming mengirimkan transmisi suara lagi. Pada saat yang sama, Ye Qing juga menyampaikan pesan kepada semua orang, menyuruh mereka pergi. Ayo, kalian semua, ayo pergi. Akhirnya, Tang Feng membuat keputusan. Ye Qing, kamu harus tetap hidup. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kaisar Langit ingin menyampaikan suaranya, tetapi suaranya terhapus oleh kekuatan pertempuran tingkat alam semesta di tengah jalan dan tidak dapat mencapai telinga Ye Qing sama sekali. Lu Ming benar. Jika kita pergi, mereka tidak akan bisa fokus pada hal lain dan memiliki peluang besar untuk menerobos. Kita semua adalah ras tingkat alam semesta, tetapi ras langit tidak memiliki keunggulan dalam jumlah. Akan sulit untuk mempertahankan Lu Ming dan yang lainnya di sini. Yan Heng mengikutinya. Dengan kultivasi mereka, mereka tidak dapat melihat kekacauan yang tak berujung. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa lautan alam semesta Yin yang telah dilahap oleh leluhur ras langit dan bahwa leluhur ras langit akan datang. Setelah membuat keputusan, para ahli dari berbagai kosmos besar segera mengaktifkan teknik susunan kosmos mereka, membawa serta berbagai kosmos besar itu saat mereka menyerbu menuju kekosongan kacau yang jauh. Namun, Tang Feng tidak memiliki niat untuk mengikuti berbagai kosmos besar. Kalian pergi saja. Aku akan tetap di sini dan mengamati situasinya. Jika terjadi sesuatu yang salah, aku akan melihat apakah ada kesempatan untuk menyelamatkan Lu Ming. Tang Feng berkata kepada semua orang. Ayah, akan sangat berbahaya bagimu untuk ikut serta dalam pertempuran tingkat alam semesta. Tang Xiao dan Tang Jun keduanya berada di dekatnya, dan mereka sangat khawatir ketika mendengar bahwa Tang Feng ingin tinggal. Kereta terbang dan yang lainnya ingin mengatakan sesuatu tetapi disela oleh Tang Feng. Jangan khawatir, aku tidak akan bergerak dengan mudah. Aku akan bersembunyi dalam kegelapan. Jika Lu Ming dan yang lainnya berhasil keluar dari pengepungan, aku akan menemuimu. Jika Lu Ming dalam bahaya, aku akan melakukan yang terbaik. Masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Lu Ming tidak boleh mati di sini. Semua orang terdiam. Mereka tahu bahwa di bawah tingkat alam semesta, hanya Tang Feng yang hampir tidak bisa ikut campur dalam pertempuran antara ahli bela diri tingkat alam semesta. Yang lain bahkan tidak bisa mendekat. Tentu saja ada juga Qiu Qiu. Oleh karena itu, Qiu Qiu segera berkata, aku juga ingin tinggal. Aku tidak bisa melihat Lu Ming mati. Lagi pula, Lu Ming bukanlah petarung tingkat semesta sejati. Ia hanya mengendalikan tubuh tempur boneka Hun Yihe. Meskipun kekuatannya telah mencapai tingkat semesta, ia tidak memiliki berbagai teknik petarung tingkat semesta sejati. Di antara Lu Ming, Ye Qing, Sue Yuchu, dan yang lainnya, Lu Ming memiliki peluang paling rendah untuk lolos. Mereka semua sangat jelas tentang hal ini. Oleh karena itu, Qiu Qiu juga ingin tetap tinggal untuk mendukung. Tidak perlu. Keluarga Lu Ming ada di sini dan mereka butuh perlindunganmu. Salah satu dari kita harus tetap tinggal. Kitab suci kehampaan semesta milikku telah mencapai kesempurnaan dan lebih cepat darimu. Peluang kita untuk lolos lebih besar jika kita tetap tinggal. Tang Feng berkata, memotong logam dan tidak meninggalkan ruang untuk keraguan. Semua orang tahu bahwa Tang Feng telah mengambil keputusan dan tidak lagi mencoba membujuknya. Ayah, hati-hati. Suara yang jernih dan merdu terdengar, membuat hati Tang Feng bergetar. Suara ini datangnya dari Xian Yanxing. Wajah dingin Tang Feng menampakkan secercah senyuman. Xian Yanxing akhirnya memanggilnya ayah. Xian Yanxing adalah Tang Qing di kehidupan sebelumnya. Namun, setelah bereinkarnasi, dia menggunakan kepribadiannya saat ini dan tidak pernah mengakuinya. Meskipun dia tampak tidak peduli di permukaan, dia memberitahu orang-orang bahwa selama Xian Yanxing masih hidup, tidak ada hal lain yang penting. Tetapi bagaimana mungkin dia tidak peduli? Sekarang Xian Yanxing akhirnya memanggilnya, ayah, itu berarti Xian Yanxing telah mengakuinya sebagai ayahnya. Bagaimana mungkin dia tidak gembira? Tetapi sekarang, dia tidak bisa menunjukkannya. Xiao Xing, jangan khawatir, Lu Ming tidak akan mati. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan Lu Ming mati. Tang Feng berkata sambil menatap mata Xian Yanxing. Tidak, kalian berdua harus hidup.
Tidak seorang pun dari kalian boleh mati. Kata Xian Yanxing. Baiklah, aku berjanji padamu. Setelah mengatakan itu, Tang Feng tidak tinggal lebih lama lagi. Sosoknya melesat dan dia bergegas keluar dari formasi alam semesta. Dia bersembunyi di sepetak ki yang kacau dan mengintip ke medan perang. Berbagai kosmos besar dalam susunan formasi kosmos dengan cepat menghilang di kejauhan dan tersembunyi dalam kekacauan ki. Medan pertempuran tingkat semesta menjadi semakin intens. Kaisar Abadi Wu Yue mengemudikan kapal perang besar untuk menahan serangan langit kuning, tetapi dia lama-kelamaan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. 100 hantu langit kuning sedang mengendalikan harta roh yang kacau. Senjata abadi biasa dapat melepaskan kekuatan yang mengerikan di tangan para ahli bela diri tingkat alam semesta, apalagi harta spiritual utama. Hanya ada satu harta karun spiritual kekacauan yang lengkap di seluruh klan langit kuning. Saat itu, ketika langit dan bumi bergabung untuk membunuh Ye King, mereka bahkan tidak menggunakan harta karun spiritual kekacauan. Harta karun spiritual kekacauan tidak dapat disentuh dengan mudah. Jika bukan karena pentingnya pertempuran ini, mereka tidak akan mengambil harta karun spiritual kekacauan. Pedang abisal terus menyerang formasi pertahanan kapal perang. Formasi pertahanan itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan retakan pun muncul di sana. Energi mengerikan dari 9 bilah pedang dunia bawah menyerbu kapal perang, menyebabkan makhluk-makhluk di kapal perang itu mati satu demi satu. Pada saat ini, semua makhluk hidup di bawah alam Raja Surgawi telah dimusnahkan. Bahkan di antara makhluk setingkat Raja Abadi, hanya sedikit yang mampu bertahan hidup. Bahkan alam semesta setengah langkah pun terluka. Lari, lari, lari. Alam semesta setengah langkah tahu bahwa mereka tidak dapat melawannya, jadi mereka bergegas keluar dari kapal perang besar dan mencoba melarikan diri ke kehampaan yang kacau di kejauhan. Namun, 100 misteri langit kuning mengaktifkan alam semesta diri sejati untuk menekan mereka dan membawa mereka ke alam semesta diri sejati. Kemudian, 9 bilah misterius dunia bawah terbang ke alam semesta diri sejati dan berubah menjadi cahaya bilah yang menakutkan. Dengan sekejap, itu bisa membunuh beberapa alam semesta setengah langkah. 9 bilah Netherworld terlalu mengerikan. Siapapun yang setengah langkah ke alam semesta akan mati jika mereka menyentuhnya. Meledak. Inilah kesempatan yang dibutuhkan Kaisar Abadi Bulan Berkabut. Dengan geraman pelan, dia menuangkan kekuatan sejatinya ke dalam kapal perang besar itu, menyebabkan rune di kapal perang itu terbakar. Pada saat berikutnya, kapal perang besar itu meledak. Di bawah kendali Kaisar Abadi Wu Yue, kekuatan penghancur ledakan itu melesat menuju langit kuning bayi seperti banjir. Sebelumnya, ketika Kaisar Abadi Huo Fen menghancurkan sendiri kapal perangnya yang besar, Lu Ming, Ye King dan Sue Yuzu hanya bisa mundur. Namun, langit kuning itu tidak surut sama sekali. 9 bilah Netherworld berputar cepat dan berubah menjadi pusaran. Seperti perisai, ia memblokir semua energi destruktif dari penghancuran diri kapal perang itu. Kaisar Abadi Bulan Kabut tidak menyangka penghancuran diri kapal perang itu akan melukai para 100 hantu di langit kuning. Apa yang ia inginkan adalah kesempatan untuk melarikan diri. Asyik, tubuhnya seperti gumpalan kabut saat ia menghilang di kejauhan. Ia hendak menyerbu ke dalam kekosongan primal chaos yang luas. Namun, para makhluk surgawi tingkat alam semesta, seperti Chang Tian Xuanzeng dan Chang Tian Wu Jie, tidak menunjukkan tanda-tanda mengejar. Sebaliknya, mereka menunjukkan senyum mengejek. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya menerobos kekacauan yang tak berujung dan melesat dari arah lautan alam semesta yang. Sasarannya adalah Kaisar Abadi Bulan Kabut. Itu terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga bahkan Kaisar Abadi Bulan Kabut pun tidak dapat mengelak. Pada saat kritis, Kaisar Abadi Wu Yue hanya bisa menyerang dengan seluruh kekuatannya, yang bertabrakan dengan sinar cahaya. Kekuatan yang mengguncang bumi menyembur keluar, dan tubuh Kaisar Abadi Wu Yue terdorong mundur dengan keras. Tubuhnya berkedip dan berputar, dan sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Sinar cahaya itu berasal dari leluhur pendiri ras Empyrean. Bab 5743, Labu Kekacauan bekerja lagi. Setelah melahap samudera alam semesta yang, leluhur pendiri ras Empyrean bergerak menuju medan perang dengan kecepatan yang sangat cepat. Selanjutnya, tempat ini tidak jauh dari lautan alam semesta yang, sehingga pendiri leluhur ras langit biru tiba di medan perang sebelum pendiri leluhur ras langit kuning.
Dapat dilihat bahwa saat dia semakin dekat ke medan perang, tubuh Patriark Ras Langit luas itu secara bertahap menyusut. Meskipun prosesnya tidak terlalu cepat, namun hal itu tidak luput dari pandangan Lu Ming, Ye Qing dan yang lainnya. Jelaslah bahwa pendiri ras Empyrean sedang memurnikan samudera alam semesta yang. Ketika kosmos besar Cakrawala menyusut ke ukuran aslinya, itu berarti pihak lain telah sepenuhnya menyempurnakan samudera alam semesta yang. Begitu dia benar-benar memurnikan samudera alam semesta yang, kultivasinya akan meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Hari ini, tak seorang pun dari kalian boleh berpikir untuk pergi. Huang Tianbai mencibir. Setelah berurusan dengan semua alam semesta setengah langkah, dia mengendalikan 9 bilah neter dan menyerang Kaisar Abadi Bulan Kabut. Karena mereka telah memilih untuk bergerak hari ini, tentu saja mereka memiliki keyakinan penuh bahwa mereka dapat membuat semua orang bertahan. Yin dan Qi jahat yang paling kuat menyembur keluar dari 9 bilah dunia bawah, mengubah pemandangan menjadi 9 api penyucian dunia bawah. Dengan ekspresi serius, Kaisar Abadi Bulan Kabut menggeram dengan suara rendah dan 12 senjata abadi terbang keluar. Ke-12 senjata abadi ini bukan hal yang sepele. Semuanya adalah senjata abadi tingkat atas, dan kekuatan sesungguhnya yang terkandung di dalamnya jauh lebih kuat daripada senjata abadi biasa. Suku abadi unsur tidak menjelajahi kekacauan tanpa hasil apapun. Paling tidak, mereka telah memperoleh banyak senjata abadi. Di tangan makhluk tingkat semesta, senjata abadi tingkat atas dapat melepaskan kekuatan penuhnya. 12 senjata abadi tingkat atas berubah menjadi 12 sinar cahaya yang terbang menuju langit kuning. Setiap sinar cahaya berisi bentuk embrio kosmos yang agung. Bentuk embrio dari tingkatan alam semesta yang hebat dapat dipadukan dengan senjata surgawi dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan tingkatan alam semesta yang baru maju seperti Hun Yihe. Tidak buruk, tapi tidak ada gunanya. Huang Tianbai mencibir saat dia menebaskan 9 bilah pedang gelap bawah, menghalangi semua 12 senjata abadi tingkat atas. Bayangan pedang menerobos pertahanan 12 senjata abadi dan menebas tubuh Kaisar Abadi Bulan Kabut, memaksanya mundur dengan luka mengerikan di tubuhnya. Setelah kehilangan kapal perang besarnya, dia sama sekali bukan tandingan 100 aneh milik langit kuning. Suara mendesing. Tubuhnya berubah menjadi bola kabut dan mengembang dengan cepat, menutupi area beberapa kosmos besar. Dia ingin menggunakan tubuhnya yang terus berubah untuk bersaing dengan langit kuning dan memperoleh kesempatan bertahan hidup. Sue Yuzu sama menyedihkannya dengan Kaisar Abadi Bulan Kabut. Demi menekan Kaisar Abadi Lei Ming, Sue Yuzu terluka parah dan energi esensinya rusak parah. Sekarang, dia hanya bisa bertahan melawan serangan Gu bersayap langit kuning. Ye Qing dan 3 kemurnian Taois berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik. Ye Qing mengandalkan kekuatan tempurnya yang kuat untuk bertarung melawan dewa yang tak terkalahkan, yang mengendalikan harta karun spiritual kekacauan. Untuk waktu yang singkat, dia tidak dirugikan. Adapun 3 kemurnian Taois, dia punya banyak trik tersembunyi. Meskipun dia sudah menghabiskan banyak energinya, Huang Tian dan Mei Ye belum berada di puncaknya, dan lebih dari cukup untuk melawan. Yang paling berbahaya adalah Kaisar Abadi Lei Ming. Kaisar Abadi Lei Ming dikelilingi oleh bahaya dan hanya masalah waktu sebelum dia kalah. Situasi Lu Ming lebih baik daripada Kaisar Guntur yang abadi. Lu Ming membakar kekuatan sejatinya tanpa peduli biayanya dan meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Ditambah dengan kecepatan kitab suci kekosongan semesta yang tak terhitung jumlahnya, dia menahan serangan Chang Tian Xuan Sheng untuk waktu yang singkat. Asyik, dengan kilatan lain, Lu Ming muncul di belakang Chang Tian Xuan Sheng. Labu kekacauan bersinar dan 2 rantai cahaya hitam dan putih terbang keluar, menjerat Chang Tian Xuan Sheng. Lu Ming tidak menggunakan labu kekacauan sebelumnya karena dia ingin melancarkan serangan kejutan di saat kritis dan mengejutkan pihak lain. Namun, Chang Tian Xuan Sheng sangat waspada. Selain itu, dia tahu kekuatan labu kekacauan. Ketika rantai cahaya hitam dan putih Lu Ming terbang keluar, tubuhnya berkedip cepat dan dia melompat ke dalam kehampaan, menghindari belitan rantai cahaya hitam dan putih. Namun, misteri labu kekacauan tidak berhenti di situ. 2 rantai hitam dan putih itu tampaknya mampu melacaknya. Seperti 2 ular lincah, mereka mengejar Chang Tian Xuan Sheng. Tukang jagal bintang. Chang Tian Xuan Sheng menusukkan pedang abadi miliknya. Bintang-bintang di kehampaan muncul lagi,
dan cahaya pedang cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya menebas rantai cahaya hitam dan putih itu. Akan tetapi, rantai cahaya hitam dan putih terus bergerak, menghindari sebagian cahaya pedang bintang. Terlebih lagi, bahkan jika sebagian dari cahaya pedang itu mengenai rantai cahaya hitam dan putih itu, rantai cahaya hitam dan putih itu akan memantul sedikit dan meniadakan kekuatan cahaya pedang bintang itu, dan terus terbang menuju Changtian Xuanzeng. Dalam pertarungan sebelumnya, labu kekacauan telah menyerap dan memurnikan alam semesta setengah langkah milik klan abadi Guntur dan bagian dari hakikat, Qi, dan jiwa Kaisar Abadi Guntur, sehingga menjadi semakin kuat. Lu Ming memegang labu kekacauan. Sosoknya terus berubah saat ia mencari kesempatan. Sekaranglah saatnya. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Dia telah menemukan cacat dalam kehidupan misterius surga. Dia menuangkan energi sejatinya ke dalam labu kekacauan. Wus! Kali ini, 4 rantai cahaya hitam dan putih terbang keluar dari labu kekacauan. Benar, ada 4. Selain 2 dari sebelumnya, totalnya ada 6. 4 rantai cahaya hitam dan putih terbang keluar dan segera melilit Changtian Xuanzeng, lalu tiba-tiba mengencang. Ekspresi Changtian Xuanzeng berubah dan dia menggunakan alam semesta kebenarannya untuk melawan. 6 rantai cahaya hitam putih tidak dapat terjalin satu sama lain dan melilit alam semesta diri sejati, sehingga menimbulkan suara mendesis, dan alam semesta diri sejati pun runtuh. Namun, ketika rantai cahaya hitam dan putih hendak mendekati tubuh Changtian Xuanzeng, ia berhenti dan terhalang oleh lapisan cahaya surgawi. Itu lampu tahan karat. Cahaya baja tahan karat memiliki pertahanan terkuat. Bahkan rantai cahaya hitam dan putih tidak dapat menembusnya. Api pada rantai cahaya hitam dan putih itu memiliki suhu yang sangat tinggi, tetapi tidak dapat membakar cahaya tahan karat. Harta karun spiritual kekacauan yang belum matang, jangan pernah berpikir untuk menjebakku. Hancurkan. Changtian Xuanzeng meraung dan kekuatan di tubuhnya meledak seperti ledakan alam semesta. Alam semesta jati dirinya meluas dengan cepat, mencoba menghancurkan rantai cahaya hitam dan putih. Lu Ming hanya bisa mengaktifkan labu kekacauan itu dengan sekuat tenaga. Dia tidak bisa menyisihkan energi sedikit pun untuk menyerang Changtian Xuanzeng. Berbeda dengan saat dia berurusan dengan Kaisar Abadi Lei Ming. Dengan bantuan Sui Yuzu, Kaisar Abadi Lei Ming tidak dapat menahan rantai cahaya hitam putih sama sekali. Perlawanan habis-habisan dari tingkat alam semesta menciptakan tekanan besar pada Lu Ming. Jika dia terganggu, Lu Ming akan kehilangan kendali atas labu kekacauan dan Changtian Xuanzeng akan melarikan diri. Sekarang setelah Changtian Xuanzeng melarikan diri, tidak akan mudah menggunakan labu kekacauan untuk mengejutkannya. Jangan pernah berpikir untuk menjebakku sendirian. Kau hanya menggunakan tubuh boneka. Kekuatanmu yang sebenarnya akan habis pada akhirnya. Pada saat itu, mari kita lihat apa yang kau miliki untuk melawanku. Changtian Xuanzeng berkata, mencoba mengganggu hati Lu Ming dengan kata-katanya. Lu Ming tidak tergerak. Dia terus mengaktifkan labu kekacauan dengan sekuat tenaga. Dentang. Pada saat ini, suara pedang terdengar. Cahaya pedang yang terang menembus kehampaan seperti makhluk surgawi dan menusuk Changtian Xuanzeng. Tuan Tang Feng. Lu Ming terkejut. Orang yang bergerak sebenarnya adalah Tang Feng. Bukankah Tang Feng sudah pergi bersama berbagai kosmos besar? Mengapa dia baru bertindak sekarang? Bab 5744, Tang Feng menerobos. Serangan mendadak Tang Feng memang di luar dugaan Lu Ming. Alam semesta setengah langkah saja ingin membunuhku. Konyol. Menghadapi serangan Tang Feng, Changtian Xuanzeng bahkan tidak menaruhnya di matanya. Dia mengabaikan Tang Feng dan terus melawan labu kekacauan dengan seluruh kekuatannya. Asyik, Tang Feng dan pedang abadi menjadi satu, dan cahaya pedang yang terang menusuk ke arah tempat rantai cahaya hitam dan putih itu mengencang. Itulah titik lemahnya, celah kecilnya. Tang Feng tahu betul bahwa di posisi lain, dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak akan mampu menembus alam semesta surga makhluk misterius yang memiliki jati diri sejati dan cahaya abadi yang tak bernoda. Ujung pedang itu jatuh, dan penghalang alam semesta dari alam semesta jati diri sejati, runtuh. Gumpalan ki pedang yang sangat tajam menyerbu masuk dan mengenai cahaya abadi yang tak ternoda, menyebabkan riak-riak pada cahaya abadi yang tak ternoda di permukaan tubuh Changtian Xuanzeng. Rantai cahaya hitam dan putih memanfaatkan kesempatan itu untuk mengencang. Ekspresi Changtian Xuanzeng berubah.
Jelas bahwa kekuatan serangan Tang Feng berada di luar dugaannya. Pendekar pedang yang sangat murni, mati. Chang Tianshuanseng menggeram dan menyemburkan cahaya pedang berbintang ke arah Tang Feng. Kecepatannya mengejutkan dan kekuatannya sangat kuat. Reaksi Tang Feng sangat cepat. Dia dengan cepat mengayunkan pedangnya untuk menghalangi di depannya, bertabrakan dengan cahaya pedang bintang. Kekuatan yang mengerikan melewati cahaya pedang bintang dan meledak ke tubuh Tang Feng. Cahaya pedang yang tak berujung meledak dari tubuh Tang Feng, mengeluarkan kekuatan ini, tetapi dia juga memuntahkan seteguk besar darah. Senior, kau bukan tandingannya. Cepat mundur. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Tang Feng dengan cemas. Meskipun Tang Feng kuat, masih ada jurang pemisah antara dirinya dan alam semesta yang sulit untuk dilintasi. Jika dia ikut campur, dia akan mati. Saya mengolah ilmu pedang, mengolah jiwa pedang, memahami kedalaman ilmu pedang, dan mengolah teknik abadi yang semuanya terkait dengan ilmu pedang. Saya perlu meminjam kekuatan tingkat semesta dan tekanan hidup dan mati untuk membantu saya memadukan semuanya sebelum menembus kait tersembunyi dan melangkah ke tingkat semesta. Tang Feng menjawab Lu Ming melalui telepati. Matanya seterang bintang dan seteguh pedang abadi. Lu Ming sangat terkejut. Tang Feng sebenarnya ingin menggunakan kehidupan misterius surgawi untuk berkultivasi. Dia terlalu berani. Akan tetapi, itu bukan hal yang sepenuhnya mustahil. Jalan yang ditempuh Tang Feng berbeda dari yang lain. Itu adalah jalan pedang yang sangat murni. Hanya ada satu jenis jalan pedang yang mendalam di tubuhnya. Jenis jalan ini sangatlah istimewa. Bagi orang biasa, mustahil untuk menerobos alam itu dengan bantuan tekanan eksternal dan tekanan dari ambang kematian. Ia harus melakukannya selangkah demi selangkah, mantap dan pasti. Namun, bagi Tang Feng, jika dia menggunakan tekanan eksternal untuk menggabungkan tubuh pedang, jiwa pedang, dan kedalaman pedang, hal itu mungkin saja terjadi. Namun, peluangnya sangat kecil, dan kemungkinan meninggal sangat tinggi. Ini seperti bermain api. Lu Ming tahu bahwa Tang Feng telah mengambil keputusan dan tidak berusaha membujuknya lagi. Dia hanya mengaktifkan labu kekacauan dengan sekuat tenaga. 6 rantai cahaya hitam dan putih mengencang. Lapisan api pada rantai cahaya hitam dan putih menjadi lebih panas dan lebih terang, mencoba menerobos alam semesta diri sejati, surga Xuanzeng dan cahaya abadi yang tak ternoda. Ci. Alam semesta jati diri dan cahaya abadi tanpa noda, yang terlahir di surga, terus mengeluarkan suara mendesis, bagaikan besi panas membara yang ditaruh di atas es. Cuma segini aja kemampuanmu. Kamu kehabisan trik. Kalau begitu mati saja. Rambut panjang Chang Tianshuanseng berkibar tertiup angin. Matanya seperti dua kosmos besar. Energi dalam kehampaan yang kacau berkumpul ke arahnya dengan cepat dan kemudian berubah menjadi bentuk embrio kosmos besar, meledak ke arah Lu Ming. Menghadapi serangan semacam itu, Lu Ming hanya punya dua pilihan. Satu adalah terus mengaktifkan labu kekacauan dan menahan serangan bentuk embrio alam semesta besar. Akan tetapi, dengan serangan dahsyat Chang Tianshuanseng, tubuh pertarungan boneka Hun Yihe saja mungkin tidak akan mampu menahannya. Yang kedua adalah mundur. Namun, jika dia mundur, dia tidak akan bisa mengendalikan labu kekacauan dengan baik dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Pikiran Lu Ming berpacu saat ia memikirkan tindakan balasan. Jika dia menghindar dan membiarkan Chang Tianshuanseng lolos, akan sulit menjebaknya dengan labu kekacauan lagi. Lawannya adalah petarung sejati tingkat alam semesta dan juga petarung berpengalaman. Lu Ming jelas bukan tandingannya jika ia bertarung langsung dengan tubuh boneka tempurnya. Ia pasti akan kalah dan terbunuh jika hal ini terus berlanjut. Tepat saat Lu Ming sedang dilema, Tang Feng datang lagi. Dapat dilihat bahwa seluruh tubuh Tang Feng memancarkan cahaya pedang yang cemerlang. Dia sepenuhnya menyatu dengan sutra abadi, seolah-olah seluruh dirinya adalah sutra abadi. Asyik, suara teriakan pedang menembus langit dan bumi saat menebas bentuk embrio alam semesta yang agung. Pada saat tabrakan, cahaya pedang bergetar terus-menerus dan membuat suara berdenting saat mundur. Setelah beberapa tarikan napas, cahaya pedang itu tidak dapat lagi bertahan dan terlempar lebih dari 1 miliar mil jauhnya, menampakkan wujud aslinya. Dapat dilihat bahwa seluruh tubuh Tang Feng berlumuran darah. Tubuhnya compang-camping, dan tidak ada satu bagian pun yang utuh. Tidak diketahui berapa banyak tulang dan tulang yang patah. Bagaimanapun juga, mutu semesta adalah mutu semesta.
Meskipun Chang Tianxuanzeng terjebak oleh rantai cahaya hitam dan putih dan tidak dapat menggunakan semua kekuatannya masih jauh di atas Tang Feng. Namun, meskipun Tang Feng terluka parah, matanya masih sangat cerah. Jiwa pedang abadi dan makna mendalam dari pedang Dao memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan dan cemerlang. Dia berjalan, dia membuat terobosan. Meskipun Tang Feng tidak menghalangi bentuk embrio alam semesta agung, ia telah mengurangi kekuatannya secara drastis. Pada akhirnya, alam semesta itu mendarat di Lu Ming tetapi tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Lagi, suara Tang Feng bergema di cakrawala dan sekali lagi berubah menjadi cahaya pedang yang terang, membunuh ke arah Chang Tianxuanzeng. Setengah langkah alam semesta, Chang Tianxuanzeng sangat marah karena serangannya berhasil dihalangi. Dua bintang melayang dari matanya. Kedua bintang itu berubah menjadi dua cahaya pedang cahaya bintang dan menyerang Tang Feng. Dentang, dentang, dentang. Ketiga cahaya pedang itu terus beradu dalam kehampaan. Ratusan jurus dipertukarkan dalam sekejap, lebih cepat dari kilat. Namun, saat Chang Tianxuanzeng terganggu, rantai cahaya hitam putih itu menerobos alam semesta kebenaran dan mendarat di cahaya abadi yang tak ternoda. Ekspresi Chang Tianxuanzeng berubah. Dia tidak punya pilihan selain mengerahkan lebih banyak energi ke dalam cahaya abadi yang tak ternoda untuk menahan serangan Lu Ming. Di udara, ketiga pedang cahaya itu saling bertabrakan puluhan ribu kali. Saat mereka saling bertabrakan, Tang Feng benar-benar menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih kuat seiring berjalannya pertempuran, dan pedang cahaya itu menjadi semakin cemerlang. Lu Ming melihat tubuh fisik Tang Feng menghilang dan berubah menjadi cahaya. Namun, makna mendalam dari pedang Dao sepenuhnya terintegrasi ke dalam jiwa pedang abadi, membuatnya semakin cemerlang dan memancarkan cahaya warna-warni. Ketika tubuh fisiknya benar-benar menghilang, Lu Ming merasa bahwa Tang Feng tampaknya telah memasuki tingkat lain. Tentu saja, dia belum mencapai tingkatan alam semesta. Sebaliknya, dia telah melangkah setengah langkah ke dalamnya, seperti kaisar yang menangis di alam semesta besar yang jahat. Akan tetapi, kaisar yang menangis telah menggunakan darah jiwa manusia yang tak terhitung jumlahnya dari hutan belantara untuk menyeberang, sementara Tang Feng telah menggunakan dao pedang murninya sebagai fondasi dan meminjam kekuatan tingkat alam semesta untuk memahami alam kematian dan mencapai lompatan ekstrim. Bahkan Chang Tianxuanzeng pun terkejut. Bakat orang ini sangat kuat. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Itu di luar akal sehat. Aku harus menyingkirkannya. Chang Tianxuanzeng memasukkan lebih banyak kekuatan ke dalam cahaya pedang bintang, ingin membunuh Tang Feng sepenuhnya. Kata, Bab 5745 Thunder Cry mati. Meskipun Tang Feng sudah setengah langkah ke tingkat alam semesta dan kekuatan tempurnya telah meningkat sekali lagi, ia telah kehilangan tubuh fisiknya dan masih jauh dari menjadi lawan Chang Tianxuanzeng. Setelah Chang Tianxuanzeng meningkatkan kekuatannya, ia langsung tidak sebanding dengannya dan ditekan oleh dua cahaya pedang bintang. Namun, jika dia meningkatkan kekuatannya untuk menghadapi Tang Feng, kekuatan pertahanannya pasti akan melemah. Rantai cahaya hitam dan putih itu dipegang erat-erat. Wajah Chang Tianxuanzeng menjadi pucat, dan cahaya baja tahan karat itu dalam bahaya. Aku akan hadapi bocah pedang Dao itu terlebih dahulu, baru kemudian hadapi tubuh pertarungan boneka tingkat alam semesta ini. Chang Tianxuanzeng membuat keputusannya. Dua cahaya pedang bintang bersinar terang, dan kekuatan kekacauan yang tak berujung berkumpul, berubah menjadi tiga prototipe besar alam semesta dan menekan Tang Feng. Tidak bagus, aku sudah meledakkannya. Lu Ming menggeram. 7 senjata abadi terbang keluar dari tubuhnya dan menyerang Chang Tianxuanzeng. Kemudian, semuanya meledak. 7 senjata abadi meledak dan energi penghancur menghantam cahaya tahan karat bagai banjir. Awalnya, di bawah serangan rantai cahaya hitam dan putih, cahaya baja tahan karat Chang Tianxuanzeng sudah dalam bahaya. Pada saat ini, cahaya baja tahan karat mengeluarkan suara retakan dan beberapa retakan muncul. Namun, Tang Feng tidak dapat bertahan lebih lama lagi setelah diserang oleh Chang Tianxuanzeng. 3 bentuk embrio kosmos agung menekan ke bawah dan Tang Feng memuntahkan seteguk besar darah. Ini adalah darah jiwa, esensi dari jiwa abadi. Cahaya jiwa pedang abadi redup. Aduh, cahaya pedang cahaya bintang menembus jiwa pedang abadi Tang Feng, menciptakan lubang transparan dan hampir menyebabkan jiwa pedang abadi Tang Feng hancur. Untungnya, Tang Feng hanya mengolah satu jenis ilmu pedang Dao, jadi ilmu pedangnya sangat kuat dan kokoh.
Dia memiliki banyak meridian besar yang menstabilkan jiwa pedang abadi. Senior, mundurlah dulu dan bentuk tubuh fisikmu. Serahkan ini padaku. Lu Ming mengirim transmisi suara ke Tang Feng. Tang Feng sudah setengah langkah ke tingkat alam semesta dan telah mencapai tingkat kaisar yang menangis. Namun, ia telah kehilangan tubuh fisiknya dan tidak dapat melepaskan kekuatan tempurnya sepenuhnya. Jika ia terus bertarung, ia mungkin akan mati di sini. Aku akan segera menembus cahaya abadi Xuan Sheng. Dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Pergilah dan bentuk tubuh fisikmu terlebih dahulu, lalu datang dan bantu aku membunuhnya. Khawatir Tang Feng tidak akan mundur, Lu Ming terus mengiriminya transmisi suara. Asyik, kali ini, Tang Feng tidak ragu-ragu. Ia berubah menjadi cahaya pedang dan bergerak cepat, menuju ke arah kekacauan, roh yang tak terhitung jumlahnya, dan kosmos besar lainnya. Ia meninggalkan medan perang tingkat alam semesta dan duduk bersila di kehampaan yang kacau, menyerap energi dari kehampaan yang kacau untuk pulih. Dengan setengah langkah ke tingkat alam semesta, ilmu pedang Tang Feng bahkan lebih kuat. Dia dapat menyerap energi dalam kekacauan purba untuk mengisi ulang dirinya. Di permukaan jiwa pedang abadi, urat-urat mulai terbentuk. Tang Feng mulai membentuk tubuh fisiknya. Setelah Tang Feng melarikan diri, Chang Tian Xuan Sheng hanya bisa memfokuskan seluruh energinya untuk melawan Lu Ming. Dua cahaya pedang berbintang menebas Lu Ming. Lu Ming merapal kitab suci kehampaan dan berkedip di area kecil untuk menghindari kilatan pedang bintang sembari dia terus mengaktifkan labu kekacauan. Retak, retak, retak. Cahaya tak bernoda di permukaan tubuh Chang Tian Xuan Sheng semakin retak dan hampir hancur. Menjijikkan. Chang Tian Xuan Sheng hanya bisa menarik kembali cahaya pedang bintang dan melawan labu kekacauan dengan sekuat tenaga. Dia sudah lama tahu bahwa labu kekacauan adalah harta spiritual kekacauan yang belum lengkap. Itu sangat kuat dan akan dibawa ke dalam labu kekacauan jika dia tidak berhati-hati. Nasib Kaisar Abadi Thundercry masih tergambar jelas dalam benaknya. Tidak bagus, Kaisar Abadi Lei Ming sedang sekarat. Lu Ming tiba-tiba mendapat firasat buruk. Pertarungan antara Kaisar Abadi Teriakan Petir dan Kaca Surgawi telah mencapai momen paling kritis. Kaisar Petir yang terluka parah tidak sebanding dengan Kaca Surgawi. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan begitu banyak gerakan. Pada saat ini, Kaisar Abadi Lei Ming ditarik ke alam kebenarannya oleh batu azure dan alam kebenarannya hancur total. Di alam semesta jati diri sejati dari Kaca Surgawi, 28 manik-manik kaca bersinar dengan cahaya yang ratusan juta kali lebih cemerlang dari bintang-bintang. Mereka saling terhubung dan membentuk susunan yang mengerikan, membombardir Kaisar Abadi Guntur. Ledakan-ledakan-ledakan. Kaisar Petir tidak dapat menahannya bahkan dengan sekuat tenaga. Seolah-olah dia telah dihantam oleh 28 kosmos besar. Tubuhnya meledak menjadi massa busa berdarah, tetapi dia tidak mati. Busa berdarah itu mundur dengan cepat dan mengembun kembali menjadi wujud Kaisar Petir. Sang Pencipta sungguh baik padamu. Dia benar-benar menempatkan kesengsaraan petir yang tidak dapat dihancurkan dalam jiwa abadimu. Meskipun begitu, kau tetap harus mati. Batu biru itu mendengus dingin. Ke-28 manik-manik kaca itu terus beterbangan, memancarkan gelombang yang mengerikan dan membombardir Kaisar Lei Ming yang abadi. Kesengsaraan petir paragon ibu kota surgawi. Dengan rambut acak-acakan, Kaisar Guntur yang abadi meraung histeris. Seberkas petir ungu emas terbang keluar dari dahinya dan menghantam mutiara. Kesengsaraan petir ungu emas itu sangat mengerikan. Itu adalah upaya terakhir Kaisar Abadi Lei Ming, yang telah melukai Sue Yusu. Namun, Kaisar Lei Ming yang abadi kini terluka parah dan hampir mati. Bahkan kekuatan kesengsaraan petir Tiandu tertinggi pun terbatas. Hanya 9 mutiara yang terlempar, dan sisanya masih mengenai Kaisar Lei Ming yang abadi. Tubuh Kaisar Petir meledak lagi. Darah dan dagingnya beterbangan jauh seperti sungai darah. Kali ini, Kaca Surgawi tidak mengejarnya dan membiarkan tubuh Kaisar Abadi Petir yang meledak terbang jauh. Kaisar Abadi Guntur terbang keluar dari alam semesta surga yang berkilauan dari jati diri sejati. Kabut darah menggeliat dan mengembun lagi, tetapi tampaknya sangat sulit untuk mengembun kali ini. Kaisar Abadi Lei Ming memadatkan tubuh abadinya saat ia melarikan diri ke kejauhan. Hal anehnya adalah bahwa baik ras tingkat alam semesta dari ras langit luas maupun ras langit kuning tidak punya niat untuk mengejar mereka. Tiba-tiba,
Sebuah lubang hitam muncul di atas kepala Kaisar Abadi Lei Ming dan menyelimutinya. Tidak, Kaisar Abadi Lei Ming meraung ketakutan karena lubang hitam ini memiliki kekuatan melahap yang mengerikan dan hendak melahapnya. Kaisar Abadi Lei Ming berjuang mati-matian dan bahkan melancarkan Tiandu Supreme Thunder Tribulation lagi, tetapi sia-sia. Pada saat berikutnya, dia ditelan oleh lubang hitam dan suaranya yang ketakutan terdengar. Itu adalah leluhur pendiri ras Empyrean. Hati Lu Ming hancur. Pada saat ini, leluhur pendiri ras langit tidak jauh dari mereka. Baru saja, sebuah mulut besar telah muncul di permukaan kosmos langit yang agung dan membentuk lorong melintasi kehampaan yang kacau, menyelimuti Kaisar Lei Ming yang abadi. Kaisar Guntur ditelan oleh lorong ini dan akhirnya masuk ke cakrawala kosmos yang agung. Pihak lainnya mencoba melahap dan memurnikan Kaisar Abadi Lei Ming. Yang membuat ekspresi Lu Ming, Ye Qing dan yang lainnya berubah drastis adalah setelah kosmos besar melahap Kaisar Abadi Lei Ming, mulut besar itu tidak menghilang. Sebaliknya, sejumlah besar sosok terbang keluar. Sosok-sosok ini berkulit keriput dan tampak seperti mumi. Seolah-olah esensi, ki, dan jiwa mereka telah tersedot keluar, hanya menyisakan cangkang kosong. Dilihat dari penampilannya, sebagian besar mumi ini berasal dari klan Empyrean. Mungkinkah leluhur pendiri ras Empyrean telah mengekstrak semua esensi, ki, dan roh ras Empyrean? Hanya mayat kering yang tersisa. Hati Lu Ming mencelos. Ia membayangkan pasir yang mengalir di surga. Apakah pasir surga yang mengalir ada di antara mereka? Namun, Lu Ming segera menepis pikiran ini. Pasir yang mengalir dari surga seharusnya tidak ada di antara mereka. Bab 5746 Semua Bidak Catur. Sebelumnya, ketika kosmos agung cakrawala melahap samudra semesta matahari, dia melihat benua terapung di kehampaan tempat kosmos agung cakrawala awalnya berada. Ras cakrawala berada di benua itu. Mumi-mumi ini seharusnya adalah para anggota ras Changtian yang telah meninggal dalam sejarah, dan juga para anggota ras Changtian yang telah meninggal di Istana Abadi Penciptaan. Saat itu, hujan cahaya di luar gerbang surgawi ciptaan telah runtuh, dan mayat-mayat malaikat semuanya telah ditelan ke dalam kehampaan yang gelap. Sekarang setelah dia memikirkannya, mereka mungkin telah dibawa pergi oleh para leluhur ras langit biru dan ras langit kuning. Alam semesta biasa tidak akan mampu melakukan hal itu, tetapi nenek moyang kedua ras itu jelas memiliki kemampuan. 6 makhluk tingkat alam semesta telah menanam benih kehidupan mereka pada tulang-tulang para master penciptaan terlebih dahulu dan berhasil dibangkitkan. Namun, makhluk hidup lain dari ras langit tidak menerima perlakuan seperti itu. Mereka langsung dilahap oleh leluhur kedua ras dan menjadi nutrisi mereka. Terus terang saja, makhluk-makhluk dari ras surga, termasuk alam semesta setengah langkah itu, semuanya adalah bidak catur yang dapat dikorbankan. Hanya ahli bela diri tingkat alam semesta yang berharga dan mampu mempertahankan hidup mereka. Para mumi memasuki lorong kekacauan dan, dengan bantuan patriark leluhur ras Empyrean, bergegas menuju kosmos agung dari alam liar purba, alam roh yang tak terhitung jumlahnya, dan alam serangga abadi dengan kecepatan yang mencengangkan. Adapun makhluk hidup di berbagai kosmos besar, mereka semua mengalami kebingungan. Hati-hati, musuh yang kuat sedang datang. Ye Qing dan Lu Ming mengirimkan transmisi suara untuk memperingatkannya pada saat yang sama. Cepat, pertahankan formasi. Musuh yang kuat sedang menyerang. Para penguasa dari berbagai alam semesta segera mengambil tindakan. Mereka mengambil posisi dan membuat persiapan untuk perang besar. Mumi-mumi itu bergerak sangat cepat. Mereka dengan cepat mendekati alam semesta purba, alam semesta roh yang tak terhitung jumlahnya, alam semesta serangga abadi, alam semesta pegunungan dan laut, dan alam semesta lainnya. Mereka mengepung alam semesta ini dan mulai menyerang. Meskipun hakikat, ki, dan roh mumi-mumi ini telah tersedot habis, kekuatan tempur mereka masih jauh dari puncaknya. Akan tetapi, jumlah mereka terlalu banyak, dan semua mumi ini merupakan makhluk yang sangat kuat saat mereka masih hidup. Ada lebih dari 80 alam semesta setengah langkah, dan yang lainnya semuanya berada di alam raja abadi sejati. Mereka juga mengandung jejak kekuatan pendiri leluhur ras cakrawala. Tubuh mereka sangat keras, dan kekuatan yang bisa mereka lepaskan tidaklah lemah. Mayat-mayat yang telah dimumikan itu tanpa rasa takut menyerang formasi susunan kosmos, menghalangi semua kosmos yang agung. Patriark leluhur ras Empyrean berhenti ketika dia berada pada jarak tertentu dari medan perang mereka.
Dia tidak menyerang Luming dan yang lainnya, dia juga tidak menyerang kosmos besar seperti alam liar dan roh yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah dia sedang memurnikan samudera alam semesta yang dan tidak bisa bertindak? Hati Luming tergerak. Jika memang demikian, mereka masih punya kesempatan bertahan hidup. Tiba-tiba, rambut Luming berdiri tegak karena rasa bahaya muncul di hatinya. Dia mengaktifkan kitab suci 10.000 alam semesta dan menghindar ke samping dengan kecepatan tinggi. Ledakan-ledakan. 28 manik-manik kaca membombardir tempat Luming berdiri. Itu adalah batu azure dari langit. Setelah Kaisar Abadi Guntur ditangani, batu azure segera mengarahkan pandangannya pada Luming. Setelah Luming menghindari serangan itu, batu azure tidak menghentikan serangannya. Alam semesta jati diri berkembang dengan cepat dan akan menyelimuti Luming. Luming berteriak dengan suara rendah dan mengedarkan sutra abadi Dao yang tak terhitung jumlahnya. Sejumlah besar energi sejati melonjak ke dalam ilustrasi Dao yang tak terhitung jumlahnya dan mengeluarkan lebih dari selusin teknik abadi tingkat atas, bertabrakan dengan alam semesta, diri sejati, surga yang berkaca-kaca. Namun, Luming melawan kaca langit dengan sekuat tenaga dan kekuatan labu kekacauan itu melemah secara alami. Xuan Zeng dari langit mengambil kesempatan itu untuk mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Alam semesta jati dirinya berkembang pesat dan membuka 6 rantai cahaya hitam dan putih. Dengan kilatan tubuhnya, Chang Tian Xuan Zeng lolos dari rantai cahaya hitam dan putih. Luming, sekarang giliranku. Bunuh. Chang Tian Xuan Zeng sangat marah sehingga ia menyerang dengan jurus mematikan. Cahaya pedang berbintang yang memenuhi langit menyatu menjadi satu dan berubah menjadi cahaya pedang raksasa yang panjangnya ratusan juta mil, menebas ke arah Luming. Pada saat yang sama, batu azure mengaktifkan 28 manik kaca dan menyerang Luming. Dua tingkat alam semesta telah bergabung untuk mengepung Luming dan dia langsung berada dalam situasi putus asa. Pada saat kritis, 4 cakar naga hijau terulur dan menghalangi 28 manik-manik kaca. Itu Ye Qing. Menghadapi Chang Tian Xuan Zeng sendirian, kepercayaan diri Luming meningkat pesat. Ia mengaktifkan labu kekacauan dan 6 rantai cahaya hitam dan putih terbang keluar, melilit kunci bintang besar dan menghentikan pedang cahaya bintang agar tidak jatuh. Pada saat yang sama, Luming mengaktifkan lukisan Tao yang tak terhitung jumlahnya dan mengeluarkan lebih dari selusin teknik abadi terbaik. Ledakan-ledakan-ledakan. Suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema melalui kekosongan kekacauan purba. Setiap ledakan mewakili putusnya rantai hitam putih. Dengan 6 ledakan keras, ke-6 rantai cahaya hitam dan putih semuanya hancur. Serangan habis-habisan Chang Tian Xuan Zeng sangat kuat. Bahkan rantai cahaya hitam dan putih tidak dapat menghalanginya. Pedang berbintang terus berjatuhan. Selusin teknik abadi tingkat atas yang telah dilancarkan Luming semuanya meledak. Pedang Qi yang mengerikan menghantam Luming seperti banjir. Seketika, daging dan darah boneka itu beterbangan kemana-mana, dan bulu-bulu hitam memenuhi langit. Bahkan Luming, yang bersembunyi di sumber kebenaran, terkena dampaknya dan memuntahkan darah. Sangat kuat. Itu adalah teknik abadi tingkat atas yang dapat mengubah kehampaan menjadi kenyataan. Itu dapat meminjam kekuatan kekacauan yang tak terbatas, menambahkan kekuatan sejati, dan dukungan dari senjata abadi tingkat atas. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Pikiran Luming sedang berpacu. Jika Ye Qing tidak menghalangi 28 mutiara kaca dan 2 kekuatan alam semesta bergabung, dia pasti sudah mati atau terluka parah. Bahkan tubuh bonekanya pun akan hancur. Ini adalah kekuatan seorang ahli bela diri kuno tingkat alam semesta. Hun Yihe masih jauh dari itu. Yihe Hun baru saja membuat terobosan dan belum mengolah alam semesta jati diri sejati. Teknik abadinya belum mencapai, mengubah kehampaan menjadi kenyataan, dan dia belum terbiasa menggunakan kekuatan sejati. Di sisi lain, Ye Qing teralihkan dari penyelamatan Luming dan diserang oleh surga yang tidak berbahaya. Ia hampir terseret oleh toples 10 kesengsaraan pemusnahan, tetapi ia tetap terkena. Sebuah lubang berdarah terkorosi di tubuhnya, dan gas hitam menyembur keluar. Luming, kemarilah dan bergabunglah dengan kami. Ye Qing mengirim transmisi suara ke Luming. Pada saat yang sama, 3 kemurnian Tao dan Sue Yuzu bergegas ke sisi Ye Qing dan menemuinya. Kaisar Abadi Wu Yue juga mengesampingkan prasangkanya dan bergegas ke sisi Ye Qing dan yang lainnya. Nah, kalau mereka tidak tulus bekerja sama, akibatnya adalah kematian. Tentu saja,
Dia tidak sebanding dengan langit yang jahat. Untuk bisa berpihak pada Ye King dan yang lainnya, dia harus membayar harga yang mahal. Salah satu lengannya telah terpotong oleh Nine Nether Profound Blade dan hancur total. Meskipun dia telah membentuk lengan baru, vitalitasnya telah rusak parah. Tidak mudah untuk pulih setelah diserang oleh harta roh kekacauan. Asyik, Lu Ming membaca kitab suci kekosongan. Dalam beberapa kilatan, dia melewati langit yang berkaca-kaca dan bertemu dengan Ye King dan yang lainnya. Sekarang karena mereka kalah jumlah, mereka harus berkumpul dan menggabungkan kekuatan untuk bertahan melawan musuh. Begitu mereka berpisah dan bertempur sendiri-sendiri, mereka pasti akan dikepung oleh pihak lain karena jumlah mereka lebih sedikit. Mereka kemudian akan dikalahkan satu per satu. Apa kau pikir kau bisa melawan kami hanya karena kalian semua berkumpul? Percayalah, kau tidak akan bisa mengubah apapun hari ini. Tidak ada kesengsaraan di surga. Dia memegang kendi penghancur dunia 10 kesengsaraan dan sangat sombong. Kendi itu hitam pekat, tetapi memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Tidak diragukan lagi bahwa begitu meledak, itu akan menghancurkan dunia. Bab 5747 Serangan tidak berguna. Langit kuning penuh dengan hal-hal aneh. Dia memegang 9 bilah netherworld dan berdiri di arah lain, mengunci auranya ke Lu Ming dan yang lainnya. Chang Tian Xuanzeng, Chang Tian Liu, Huang Tian Chi Huang, dan Huang Tian Mei Ye juga datang dan mengepung kelompok 5 orang Lu Ming. Saya di sini untuk membantu Anda. Pada saat ini, Tang Feng telah membentuk tubuh fisik. Tubuhnya seperti pedang abadi, memamerkan ketajamannya. Dia menyampaikan pesan kepada Lu Ming dan yang lainnya, ingin membantu mereka. Senior, jangan datang. Kamu harus membantu King kecil dan yang lainnya. Mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Lu Ming segera mengirimkan transmisi suara ke Tang Feng. Meskipun Tang Feng sudah setengah langkah ke tingkat alam semesta, masih ada kesenjangan besar antara dia dan tingkat alam semesta yang lebih tua. Jika dia ikut campur, dia hanya akan mati. Lebih jauh lagi, kosmos besar seperti alam liar juga berada dalam bahaya. Pada saat ini, kosmos agung langit kuning, leluhur ras langit kuning, telah melintasi perbatasan antara alam yin dan yang dan memasuki alam yang. Pada saat yang sama, sejumlah besar mumi terbang keluar dari langit kuning kosmos besar. Mumi-mumi ini sama dengan yang telah terbang keluar dari kosmos besar. Kebanyakan dari mereka adalah ahli ras langit kuning yang esensi, ki, dan jiwanya telah diserap. Tentu saja ada juga ras lain di alam semesta. Samudra semesta telah ada sejak lama, dan jumlah eksistensi setengah langkah tingkat semesta yang telah lahir di semesta-semesta besar jauh lebih banyak dari ini. Namun, sebagian besar alam semesta setengah langkah telah mati saat mencoba menerobos ke tingkat alam semesta. Mayat mereka telah dikumpulkan secara diam-diam oleh ras langit biru dan langit kuning. Leluhur mereka telah melahap esensi, ki, dan roh mereka, mengubah mereka menjadi mumi. Itu semua adalah alam semesta setengah langkah, dan meskipun mereka telah berubah menjadi mumi, mereka masih sangat menakutkan dengan kekuatan leluhur klan langit kuning. Para mumi ini juga bergegas ke berbagai kosmos besar dan mengepung alam semesta purba dan kosmos lainnya. Mereka bergabung dengan para mumi sebelumnya dan menyerang teknik susunan kosmos dari berbagai kosmos besar. Dengan begitu banyak mumi kuat yang bekerja bersama, kosmos yang agung tidak akan mampu menahannya jika bukan karena susunan kosmos. Sekarang, dia harus mengaktifkan formasi itu dengan sekuat tenaga untuk melawan serangan mumi. Namun, kekuatan untuk bergerak maju telah terputus. Sulit bagi mereka untuk mengendalikan berbagai kosmos besar dan melarikan diri ke dalam kekacauan yang luas. Langit kuning yang agung juga berhenti di kejauhan. Seperti langit yang agung, ia tidak terlalu dekat. Ia jelas sedang memurnikan lautan kosmik yin. Asyik, cahaya pedang yang menyilaukan itu melesat ke pinggiran berbagai kosmos besar dan menyerbu ke dalam pasukan mumi. Setengah langkah ke tingkat alam semesta, kekuatan tempur Tang Feng sangat kuat. Saat cahaya pedangnya turun, mayat kering yang sebelumnya setengah langkah tingkat alam semesta sebelum kematiannya langsung terbelah menjadi dua. Namun, mumi-mumi ini didukung oleh kekuatan leluhur pertama ras langit. Kedua bagian tubuh itu dihubungkan oleh benang, dan mereka berkumpul lagi saat mereka menyerang Tang Feng. Tang Feng mendengus dingin. Cahaya pedang menyapu dan menghancurkannya seperti penggiling daging, mencincang mayat mumi ini menjadi beberapa bagian.
Akan sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Asyik, Tang Feng bergegas mendekat dan membunuh mayat mumi lainnya, dan juga menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Dengan partisipasi Tang Feng, tekanan pada berbagai alam semesta berkurang banyak. Dan pada saat ini, perang tingkat alam semesta telah meletus. Dua harta karun roh kekacauan memancarkan fluktuasi yang mengerikan saat mereka menyerang Luming, Ye Qing, dan yang lainnya. 4 tingkat alam semesta lainnya juga melepaskan teknik abadi yang mengerikan. 3 kemurnian Taois mengeksekusi Qi menjadi kemurnian dan berubah menjadi 36 figur, masing-masing memegang cakram formasi 8 trigram. 36 diagram 8 trigram besar mengelilingi kelima figur tersebut. 4 lainnya menggunakan teknik abadi mereka sendiri untuk memblokir serangan para ahli bela diri tingkat alam semesta dari ras surga. Mereka berlima bergabung dan memblokir serangan ras surga tingkat alam semesta. Namun, ekspresi mereka menjadi semakin serius. Semua orang dapat melihat bahwa para leluhur ras langit sedang menyempurnakan lautan alam semesta Yin Yang. Begitu mereka berhasil, kekuatan mereka akan meningkat secara dramatis. Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakan oleh surga yang tak terkalahkan dan yang lainnya, bahwa dia akan melangkah ke alam Sang Pencipta? Jika demikian halnya, mereka tidak akan mempunyai kesempatan sama sekali dan semua orang akan mati. Dia harus menghentikannya. Bantu saya menghalangi mereka. Saya di sini untuk menghentikan mereka dari memurnikan samudra alam semesta Yin Yang. Ye Qing mengirimkan transmisi suara kepada Luming, 3 kemurnian Taois, Sue Yuzu, dan Kaisar Abadi Bulan Berkabut. Keempatnya mengangguk. Mereka mengerti bahwa ini adalah saat yang paling kritis, dan mereka semua menunjukkan ekspresi yang tegas. Ledakan, 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 dan EBSP, mereka berempat mulai terbakar dengan energi sejati mereka, tubuh mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Luming, khususnya, membakar kekuatan sejatinya tanpa mempedulikan konsekuensinya. Tubuhnya tampak diselimuti lapisan api yang cemerlang saat ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan lebih dari 10 teknik abadi tingkat atas. Pada saat yang sama saat dia menggunakan teknik abadi, dia juga mengaktifkan labu kekacauan dengan sekuat tenaga. 6 rantai hitam dan putih melilit toples penghancur dunia 10 kesengsaraan. Dia tidak perlu mengendalikan sepenuhnya 10 kesengsaraan penghancur dunia, dia hanya perlu mengendalikannya selama 2 tarikan napas. Pisau pemusnah surgawi. Kupu-kupu abadi bulan kabut. 8 trigram tak terhingga. Sue Yuzu, Kaisar abadi bulan kabut, dan 3 orang murni Tao terus-menerus menggunakan jurus pamungkas mereka untuk menghalau serangan 6 orang kultivator tingkat alam semesta dari ras langit kuning dan ras langit biru. Pedang giok putih gunung hijau. Ye Qing memanfaatkan kesempatan itu dan cahaya pedang melesat keluar dari alisnya. Cahaya itu menghancurkan kehampaan dan sangat menakjubkan. Dalam sekejap, cahaya itu melintasi kekacauan yang tak berujung dan menebas ke arah kosmos yang agung. Panjang sinar pedang itu harus diukur dalam tahun cahaya. Panjangnya melebihi diameter cakrawala alam semesta yang luas. Namun, kosmos agung itu tidak menunjukkan niat untuk menghindar atau menggunakan cara apapun untuk menghalangi. Ia hanya membiarkan cahaya pedang itu mengenainya. Riak-riak muncul di permukaan kosmos yang agung. Seolah-olah pedang besi telah dilemparkan ke laut. Saat riak-riak menyebar, cahaya pedang menghilang. Setelah itu, Luming, Ye Qing, dan yang lainnya terkejut saat mengetahui bahwa ukuran kosmos besar tampaknya menyusut dengan cepat. Ini buruk. Kita tidak hanya tidak melukai kosmos agung cakrawala, tetapi kita juga tidak menghentikannya dari memurnikan samudra alam semesta. Sebaliknya, dia telah menarik kita dan menyerang samudra alam semesta yang. Ini secara tidak langsung akan membantunya memurnikan samudra alam semesta yang. Ekspresi Ye Qing agak tidak sedap dipandang. Luming, Sue Yuzu, 3 kemurnian Taois, dan Kaisar Abadi Bulan Berkabut juga memikirkan hal ini. Metode leluhur pertama ras langit benar-benar tak terduga. Bahkan serangan sekuat Ye Qing dapat dengan mudah diarahkan. Tidak hanya tidak melukainya sedikit pun, tetapi juga dapat membantunya. Bagaimana mereka bisa melawan ini? Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Basis kultivasi leluhur telah mencapai puncak tingkat alam semesta dan akan segera menembus ke alam pencipta. Dia jauh lebih tinggi dari kalian semua, tetapi kamu masih ingin menyerangnya. Surga yang tidak berbahaya itu mencibir. Di mata anggota klan langit lainnya, mereka adalah leluhur klan langit. Namun,
Di mata mereka, leluhur para leluhur adalah leluhur mereka, eksistensi klan langit yang paling kuno. Ye King tidak lagi menyerang leluhur pendiri ras langit luas. Sebaliknya, cahaya pedang berbalik dan menebas ke arah kiamat langit luas. Mari kita keluar dari pengepungan ini dan membantu berbagai kosmos besar membuka jalan bagi mereka untuk melarikan diri. Biarkan mereka melarikan diri sejauh yang mereka bisa. Ye King mengirimkan transmisi suara ke semua orang. Situasi saat ini bisa dibilang tidak ada harapan. Mustahil untuk mundur dengan selamat. Mereka hanya bisa bertarung sampai mati dan berusaha membiarkan sebanyak mungkin orang melarikan diri. Bab 5748, Dao yang Agung tidak berperasaan. Namun, keenam ras langit tingkat alam semesta telah melihat pikiran mereka dan menyerang mereka dengan sekuat tenaga. Khususnya dua harta karun roh kekacauan yang lengkap, sangat mengerikan dan memiliki kekuatan untuk membunuh ras alam semesta. Jika mereka sedikit saja terganggu, mereka akan mati. Mereka tidak punya pilihan selain menghadapinya dengan sekuat tenaga dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Terlebih lagi, masih ada dua leluhur ras surga yang menyaksikan dari jauh seperti harimau yang sedang mengamati mangsanya. Meskipun kedua leluhur itu tidak bergerak, mereka tidak akan membiarkan seorang pun lolos. Seiring berjalannya waktu, tubuh kedua leluhur itu berangsur-angsur menyusut, tetapi aura mereka menjadi lebih kuat dan lebih menakutkan. Pada saat ini, wajah besar muncul di permukaan langit luas dan langit kuning. Orang bisa melihat bahwa itu adalah seorang pria dan wanita. Ras langit biru adalah laki-laki, sedangkan ras langit kuning adalah perempuan. Aku akan melahap yang lain dulu, lalu aku akan melahap kalian. Wajah raksasa kosmos besar langit kuning mengeluarkan suara yang menusuk telinga yang mengguncang seluruh kehampaan yang kacau. Kemudian, ia membuka mulutnya dan lorong yang kacau tampak terbuka. Di kejauhan, beberapa kosmos besar terbang menuju mulut kosmos besar langit kuning. Itulah kosmos agung dari dunia bawah. Kosmos agung di alam yin, seperti kosmos agung reruntuhan kacau dan kosmos agung sungai kelupaan, semuanya berada di alam yin dan belum dipindahkan ke alam yang. Beberapa kosmos besar berskala kecil telah dilahap. Namun, Luming melihat bahwa sejumlah besar kosmos besar di dunia bawah dengan cepat terbang menuju kosmos langit kuning. Saat berikutnya, beberapa kosmos besar terbang ke mulut kosmos langit kuning. Di setiap kosmos yang besar, terdapat triliunan makhluk hidup. Triliunan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya tampaknya merasakan bahwa bencana besar akan segera terjadi. Mereka dengan panik melarikan diri, berteriak, menangis, dan memohon, tetapi semuanya sia-sia. Mereka semua ditelan ke dalam mulut surga dan langit kuning. Hasilnya jelas. Semua makhluk ini akan dimurnikan dan diubah menjadi nutrisi bagi leluhur ras langit kuning. Kosmos agung alam yang lahir dari samudra alam yang. Dengan kata lain, ia berevolusi dari daging dan darah seorang pencipta. Kosmos agung dunia yin terbentuk dari daging dan darah penguasa penciptaan lainnya. Semua makhluk hidup berasal dari alam semesta yang berbeda. Pada akhirnya, mereka berasal dari samudra alam semesta yin yang dan dua penguasa penciptaan. Makhluk hidup di berbagai alam semesta juga berkultivasi dengan menyerap energi samudra alam semesta yin yang. Bila para leluhur ras langit ingin menerobos, mereka tidak hanya harus memurnikan samudra semesta tetapi juga semua makhluk hidup. Astaga! Di sisi lain, mulut besar kosmos agung cakrawala pertama-tama mengembuskan napas sebelum menarik napas dalam-dalam. Ki yang kacau bergulung dan kekosongan bergetar. Sejumlah besar ki yang kacau ditelan oleh kosmos agung cakrawala dan penglihatan mereka menjadi jelas. Tidak hanya Ye King dan alam semesta tingkat lainnya yang dapat melihatnya, tetapi alam semesta setengah langkah dan bahkan Raja Abadi dapat melihatnya. Semua orang terkesiap saat melihat sosok raksasa dari kosmos yang agung. Hati mereka hancur dan mereka tampak putus asa. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat berikutnya, dua kosmos besar itu terbang ke mulut kosmos besar langit luas dan memasuki jurang gelap gulita. Mereka adalah dua kosmos agung dari alam yang. Meskipun kosmos agung berupa tanah murni, roh yang tak terhitung banyaknya, serangga abadi, gunung, dan laut telah berkumpul bersama untuk membentuk susunan kosmik yang besar, jumlah mereka hanyalah beberapa lusin saja. Mereka adalah lusinan kosmos besar yang paling kuat di alam yang. Alam semesta mini yang lebih lemah tidak berpartisipasi dalam pembentukan. Sebaliknya, mereka tersebar di seluruh alam yang.
Pada saat itu, kosmos besar di cakrawala telah melahap dua kosmos besar yang lebih kecil. Langit luas dan langit kuning bagaikan dua lubang tanpa dasar. Daya melahap mereka semakin kuat. Kosmos besar yang mengambang di alam yin dan yang terus terbang dan dilahap oleh langit luas dan langit kuning. Tidak, di dalam lautan pegunungan, kosmos yang agung, terdengar suara gemuruh keputusasaan. Itu berasal dari Kaisar Gunung. Dia baru saja terbang ke salah satu kosmos besar di cakrawala kosmos besar, tempat para pengikutnya dan kerabatnya berada. Awalnya, mereka dari keluarga dan murid-muridnya yang telah mencapai alam abadi sejati secara alami akan tinggal di kosmos besar laut pegunungan. Sedangkan bagi mereka yang berada di bawah alam abadi sejati, dia telah memindahkan mereka dan menyembunyikan mereka di alam semesta yang sangat kecil, mengambang di kehampaan yang kacau. Alam semesta kecil semacam ini bahkan belum melahirkan makhluk abadi sejati. Di alam yang, itu adalah alam semesta pinggiran. Dia telah memindahkannya ke kehampaan yang kacau di perbatasan dan itu tidak akan menarik perhatian apapun. Ada banyak orang yang melakukan hal yang sama seperti Kaisar Gunung. Segera setelah itu, alam semesta setengah langkah lainnya juga meraung marah. Ini karena alam semesta miniatur rahasia yang mereka sembunyikan untuk keluarga, murid, dan keturunan mereka semuanya telah ditangkap dan terbang ke mulut kosmos besar cakrawala. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat mereka meneteskan air mata darah. Mereka tidak berdaya. Di kejauhan kehampaan primal chaos, sepasang mata tengah mengamati tempat ini. Orang ini adalah Kaisar Ming. Dia menyembunyikan seluruh auranya dan bagaikan batu. Meski aku sudah menerobos ke tingkat alam semesta, pertarungan ini bukanlah sesuatu yang bisa aku ganggu. Kaisar Cahaya menggelengkan kepalanya. Saat itu, ia telah memperoleh tubuh tingkat alam semesta di alam semesta yang tidak dikenal. Setelah melarikan diri dari alam semesta yang tidak dikenal, ia telah meninggalkan kekacauan purba dan lautan alam semesta yin yang. Ia telah menemukan tempat tersembunyi untuk berkultivasi dalam pengasingan. Di kehidupan sebelumnya, dia telah mencapai alam semesta setengah langkah dan merupakan salah satu alam semesta setengah langkah terkuat di dunia yin. Dia telah berdiri di puncak lautan alam semesta. Setelah bereinkarnasi, ia akan menempa ulang fondasinya dan menghilangkan kekurangan dari kultivasi kehidupan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menembus ke tingkat alam semesta. Dapat dikatakan bahwa fondasinya sudah sangat dalam. Ditambah dengan fakta bahwa ia telah memperoleh metamorfosis tingkat alam semesta, ia akhirnya berhasil menembus gerbang tersembunyi dan memasuki tingkat alam semesta belum lama ini setelah bertahun-tahun berkultivasi. Namun, begitu dia membuat terobosan, dia merasakan gelombang besar datang dari lautan semesta. Gelombang kejut dari pertempuran antara lebih dari 10 tingkat alam semesta begitu kuat sehingga Kaisar Ming dapat merasakannya bahkan di primal chaos yang jauh. Dia segera menyelinap mendekat dan mengamati dalam kegelapan. Apa yang dilihatnya mengejutkannya. 6 orang ahli bela diri tingkat alam semesta dari ras langit ternyata masih hidup, dan bahkan ada 2 orang leluhur dari kedua ras tersebut. Dia tahu bahwa Lu Ming dan yang lainnya sedang dalam situasi putus asa. Sedangkan dia baru saja menembus tingkat alam semesta dan belum memadatkan dunia kebenarannya. Teknik surgawinya masih dalam keadaan hampa, dan belum mengubah kehampaan menjadi kenyataan. Siapapun di medan perang dapat menghancurkannya dengan mudah. Jika dia ikut bertempur, itu tidak akan berbeda dengan bunuh diri. Bukannya aku tidak ingin menyelamatkannya, tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dao yang agung tidak berperasaan, Dao yang agung tidak berperasaan. Kaisar Ming bergumam ketika sosoknya menghilang sepenuhnya di tengah kekacauan. Tingkat-tingkat alam semesta di medan perang tidak merasakan apa-apa. Kedua leluhur ras surga tampaknya telah merasakan sesuatu. Aku tidak menyangka ada makhluk sekelas semesta yang bersembunyi dalam kegelapan. Leluhur ras langit kuning mendengus dingin saat dia diam-diam berkomunikasi dengan leluhur ras langit biru. Dia hanya seorang pria kecil yang baru saja menerobos. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak akan terlambat untuk menemukannya setelah kita menerobos ke alam Sang Pencipta. Kata leluhur pendiri ras Empyrean. Ayo cepat dan sempurnakan lautan semesta. Orang tua itu pasti akan segera muncul. Kata nenek moyang ras langit kuning. Bab 5749, Penyelamatan Darurat. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kosmos besar yang ditangkap dan dilahap oleh kosmos besar langit luas dan kosmos besar langit kuning.
Kedua alam semesta itu bersinar, dan tubuh mereka mengembang dan menyusut. Alam semesta yang agung dan makhluk hidup di dalamnya menjadi nutrisi mereka, membantu mereka menerobos ke alam pencipta dan membangun fondasi mereka. Itu tidak bagus. Tiba-tiba, Lu Ming melihat sebidang tanah di kehampaan kacau yang jauh, terbang cepat menuju cakrawala kosmos yang agung. Benua itu adalah benua Liao Chang. Lu Ming telah menempatkan orang tuanya, murid-murid keluarga Lu, Huachi, dan yang lainnya di pulau itu. Awalnya, benua Liao Chang mengambang di primal chaos yang jauh. Benua itu sangat tersembunyi. Dia pikir dia bisa menghindari perang. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa lolos dari mata leluhur pendiri ras Chang Tian dan ditangkap. Aku harus menghentikannya, aku harus menghentikannya. Mata Lu Ming merah padam. Dengan geraman pelan, dia membakar kekuatan kebenarannya dengan liar. Tidak hanya itu, dia juga mulai membakar makna mendalam dan daging dalam tubuh pertempuran boneka itu. Dengan cara ini, setelah pertempuran ini, tubuh pertempuran boneka tidak akan berguna. Setelah membakar kekuatan daging dan darahnya Upanishad, tidak ada gunanya baginya untuk berkultivasi. Namun sekarang, dia tidak peduli tentang itu. Belum lagi satu boneka, bahkan jika dia memiliki 10 atau ratusan boneka, dia tidak akan ragu bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Pembakaran dagingnya dan makna yang mendalam membuat tubuh pertempuran boneka tampak seperti bola api besar, dan kekuatannya meningkat pesat. Ledakan. Lu Ming sama sekali tidak takut mati. Dia tidak peduli dengan pertahanan dan menyerang Chang Tian Xuanzeng, langsung bertabrakan dengan senjata abadi yang ditembakkan Chang Tian Xuanzeng. Seketika, daging dan darah boneka itu beterbangan kemana-mana, sebagian besar dagingnya terhempas. Namun, kekuatan boneka itu begitu mengerikan sehingga langsung menghantam senjata abadi itu dan menghantam Chang Tian Xuanzeng. Ekspresi Chang Tian Xuanzeng berubah. Dia tidak menyangka Lu Ming begitu putus asa. Pada saat kritis, dia menekan tangannya dan sebuah perisai muncul di depannya. Tubuh boneka itu menghantam perisai itu secara langsung. Perisai itu terdorong ke belakang dan hancur menembus alam semesta surga misterius yang sebenarnya, menghantam tubuhnya. Chang Tian Xuanzeng memuntahkan darah dan mundur. Satu orang dapat mengalahkan 10 orang. Lu Ming mengendalikan tubuh tempur boneka. Meskipun ia tidak memiliki alam semesta jati diri sejati dan tidak mengetahui teknik surgawi, mengubah kehampaan menjadi kenyataan, setelah tanpa pikir panjang membakar makna mendalam daging dan darahnya serta kekuatan kebenaran, kekuatannya telah mencapai titik ekstrim. Dari segi kekuatan saja, ia berada di atas surga misterius. Setelah melemparkan Chang Tian Xuanzeng, Lu Ming keluar dari pengepungan dan bergegas menuju benua Liao Chang. Ye Qing tahu bahwa Lu Ming sangat marah karena pasti ada seseorang yang penting baginya di benua itu. Dia menyerang dengan sekuat tenaga dan menghalangi yang lain demi Lu Ming. Mau kemana? Kultivasi leluhur tidak boleh diganggu. Chang Tian Xuanzeng segera menenangkan tubuhnya dan berteriak. Ia mengejar Lu Ming, dan dua cahaya pedang berbintang menebas Lu Ming. Lu Ming tidak ingin terlibat dengan Chang Tian Xuanzeng. Dia menggunakan kitab suci kehampaan untuk menghindari cahaya pedang berbintang dan terus bergegas menuju benua Chang yang halus. Cepat, cepat, cepat. Melihat jarak antara benua Liao Chang dan kosmos semakin dekat, Lu Ming sangat cemas. Dia terus berteriak dalam hatinya dan meningkatkan kecepatannya hingga maksimum. Akhirnya, dia selangkah lebih maju dari yang lain dan tiba di benua Liao Chang. Dengan pikirannya, kota abadi tertinggi terbang keluar dan ingin menjaga benua Lian Chang menjadi kota abadi tertinggi. Kau ingin menyelamatkan seseorang di hadapanku. Langit yang luas mendengus di depan wajah yang besar itu. Seberkas cahaya kebenaran terbang keluar dari mata yang lebih besar dari langit yang luas biasa. Cahaya kebenaran itu sangat cepat. Dalam sekejap, ia melewati kekacauan yang tak berujung dan melesat menuju benua Liao Chang. Leluhur dari ras Chang Tian memurnikan lautan alam semesta yang dengan sekuat tenaga dan tidak dapat menggunakan banyak kekuatannya untuk menyerang. Meski begitu, serangan ini sebanding dengan serangan kekuatan penuh Chang Tian Xuanzeng. Jika serangan ini kena, seluruh benua akan berubah menjadi debu dan semua makhluk hidup di dalamnya akan musnah. Pupil mata Lu Ming mengecil. Dia mengendalikan tubuh boneka perang dan berlari cepat menuju cahaya kebenaran, mengabaikan keselamatannya sendiri. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa menghalangi cahaya kebenaran. Gambaran dao yang tak terhitung jumlahnya beredar,
dan bayangan cahaya dari lebih dari selusin teknik abadi muncul di sekelilingnya. Kemudian, mereka bertabrakan dengan cahaya kebenaran. Seketika, Lu Ming merasakan kekuatan yang kuat dan tajam melonjak ke arahnya. Sayap boneka itu meledak berkeping-keping, dan bulu-bulu hitam beterbangan di udara. Bahkan tubuh asli Lu Ming di dalam boneka itu sangat terpengaruh. Dia memuntahkan darah karena benturan yang hebat itu, dan lebih dari selusin tulang patah. Meski begitu, kekuatan kebenaran tidak sepenuhnya terhalang. Masih ada sedikit kekuatan kebenaran yang menghantam benua itu. Ledakan. Benua Liao Chang tertusuk dan meledak berkeping-keping. Pecahan-pecahan dengan ukuran berbeda beterbangan kemana-mana. Siapa yang tahu berapa banyak makhluk hidup di benua Liao Chang yang berubah menjadi abu dalam sekejap? Tidak, tidak. Mata Lu Ming memerah saat ia mencari Lu Yuntian, Li Ping, dan yang lainnya di pecahan benua. Tiba-tiba, dia melihat Lu Yuntian, Li Ping, menantu perempuannya Mo Wanxuan, Hua Qi, Pang Xi, dan Xiao Rou dari Villa Zhuang Xiao di salah satu pecahan. Tentu saja, ada juga Lu Shen Huang dan Lu Qi. Lu Yuntian, Li Ping, Mo Wanxuan, Hua Qi, Pang Xi, dan Xiao Rou milik Zhuang Xiaoshuang semuanya telah memakan buah kenaikan abadi dan memasuki alam abadi. Tentu saja, mereka tidak dapat dianggap sebagai makhluk abadi sejati karena kekuatan mereka jauh dari makhluk abadi sejati. Oleh karena itu, mereka tidak perlu tinggal di alam semesta purba. Adapun Lu Shen Huang dan Lu Qi, mereka telah menjadi dewa dan merupakan dewa sejati. Alasan mengapa mereka tetap tinggal di benua Liao Chang adalah karena alasan pribadi Lu Ming. Dia hanya memiliki satu putra dan satu cucu, dan dia tidak ingin mereka berada dalam bahaya. Awalnya, Lu Qi sangat menentangnya. Ia ingin tetap tinggal di daratan yang kacau dan menderita bersama semua orang, tetapi ditolak oleh Lu Ming. Lu Ming bukan satu-satunya yang memiliki sifat egois seperti itu. Yang lain juga memilikinya. Para ahli dari berbagai alam semesta juga telah mengirim kerabat mereka, yang telah melangkah ke Dao Abadi, ke tempat-tempat rahasia. Namun, jumlah mereka tidak banyak. Jumlah mereka tidak banyak, dan kultivasi mereka tidak terlalu kuat. Semua orang setuju bahwa itu tidak akan banyak berpengaruh pada pertempuran. Asyik, Lu Ming membakar kekuatan sejatinya dan menyerang Lu Yuntian, Li Ping, dan yang lainnya seperti seberkas api. Dia ingin membawa semua orang ke kota abadi tertinggi. Namun, pada saat ini, Chang Tian Xuan Sheng telah menyusul. Dia mengayunkan pedang abadinya dan langit dipenuhi dengan cahaya pedang bintang, menebas ke arah Lu Ming. Cahaya pedang bintang yang tak terbatas itu seperti sungai bintang, yang mampu menghancurkan segalanya. Lu Ming tidak punya pilihan selain menghalanginya. Ketika Lu Ming menerobos cahaya pedang bintang, Chang Tian Xuan Sheng sudah dekat dan pedang abadi itu menusuk bagian tertentu dari tubuh boneka. Apakah kau pikir kau bisa menghindari seranganku dengan bersembunyi di tubuh boneka itu? Chang Tian Xuan Sheng berkata dengan dingin. Dia telah dengan jelas menemukan posisi Lu Ming di tubuh boneka itu. Dia tahu betul bahwa selama dia membunuh Lu Ming, tubuh boneka itu tidak akan menjadi ancaman. Lu Ming mengeluarkan senjata abadi, tombak panjang. Senjata itu terbang dan bertabrakan dengan pedang abadi. Dengan suara berdenting, tombak panjang itu terlempar. Bab 5750, Segel Penghilang Abadi. Serangan Chang Tian Xuan Sheng bagaikan badai yang tak berujung. Tubuh boneka pertempuran Lu Ming terluka parah. Sayapnya patah dan tubuhnya tidak lengkap. Bahkan jika daging dan darahnya terbakar, kekuatannya tidak sekuat saat puncaknya. Ia tidak dapat menembus serangan Chang Tian Xuan Sheng dalam waktu singkat. Saya tidak bisa terus seperti ini. Lu Ming sangat cemas. Lu Yuntian, Li Ping, dan yang lainnya tidak terlalu jauh darinya. Pada jarak ini, sangat berbahaya. Jika mereka bertarung, tidak seorang pun dari mereka akan mampu bertahan hidup setelah Qi menyapu mereka. Selain itu, pendiri leluhur ras Empirean juga mengincarnya dengan penuh. Jika dia menyerang lagi, Lu Ming tidak akan bisa menolongnya. Adapun Ye Qing, Sue Yuzu, 3 kemurnian Taois, dan Kaisar Abadi Bulan Kabut, mereka dikepung oleh 5 orang kultivator ras surga tingkat alam semesta dan bahkan tidak dapat membantu. Enyah, Lu Ming berteriak dengan marah dan menyerbu ke depan dengan marah, ingin segera menyerbu. Chang Tian Xuan Sheng mengeluarkan 12 pedang abadi. 12 pedang abadi itu berputar dalam lintasan yang indah, 1 berubah menjadi 2, 2 berubah menjadi 4.
12 pedang abadi itu dengan cepat berubah menjadi 360.000 cahaya pedang, yang masing-masing seperti bintang. Mereka berubah menjadi sangkar bintang dan menjebak Lu Ming di dalamnya. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sangkar bintang. Setiap sinar cahaya bintang adalah kilatan pedang. Seketika, sinar cahaya abadi yang tak terhitung jumlahnya menebas ke arah Lu Ming. Di tempat yang sempit seperti itu, bahkan jika dia menggunakan kitab suci kekosongan yang universal, dia tidak akan mampu menghindari serangan dari begitu banyak cahaya pedang. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dengan satu pikiran, dia mengaktifkan kitab suci pedang teratai hijau. 100.000 bunga teratai hijau muncul di sekitar Lu Ming. Dengan aktivasi kekuatan sejati, kekuatannya memang berbeda. Jumlah bunga teratai hijau juga meningkat tajam. Saat bunga teratai hijau berputar, mereka meledak dengan ki pedang yang tak berujung, menghalangi cahaya pedang bintang yang masuk. Namun, di dalam sangkar itu, ada pedang cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan jumlahnya tak terhingga, gelombang demi gelombang. Setelah Lu Ming memblokir satu gelombang, gelombang berikutnya segera terbentuk. Asyik, Lu Ming mengeluarkan pedang surgawinya. Tubuhnya dan pedang itu menyatu menjadi cahaya pedang yang ribuan kali lebih tipis dari sehelai rambut. Dia menebas dan langsung menghancurkan 68.000 cahaya pedang bintang, menebas dinding kandang. Dentang, dinding sangkar bergetar hebat dan muncul riak-riak. Alam semesta jati diri, padatkan. Alam semesta jati diri, terbang keluar dari tubuh Chang Tian Xuan Sheng dan menyatu dengan sangkar. Itu memperkuat sangkar dan juga meningkatkan kekuatan sangkar bintang. Tebasan kedua Lu Ming dengan pedang penakluk surgawi hanya menyebabkan dinding sangkar bergetar pelan. Tidak mudah bahkan bagi makhluk tingkat alam semesta untuk menghancurkan sangkar bintangku, apalagi kau. Sekaranglah saatnya kematianmu, segel tebasan surgawi yang agung. Chang Tian Xuan Sheng mendengus dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Saat dia membentuk segel, segel klan muncul di kehampaan dan menjadi jelas. Kekuatan dari tubuh Chang Tian Xuan Sheng terus-menerus disuntikkan ke dalam segel. Dia sedang mengumpulkan kekuatan. Jika bahkan tingkat alam semesta tidak dapat melepaskannya dengan lancar dan perlu menyimpan kekuatan, kekuatan serangan ini pasti akan sangat mengerikan. Bahkan jika Lu Ming ingin mengganggu pihak lain, dia tidak berdaya. Kandang yang terbentuk bukanlah sesuatu yang bisa dia keluarkan dalam waktu singkat. Pada saat ini, seberkas pedang melesat dari kejauhan dan terbang cepat menuju ke arah pecahan tempat Lu Yuntian, Li Ping, dan Lu Shen Huang berada. Itu Tang Feng. Jelaslah bahwa Tang Feng telah mengetahui situasi di sini. Ia menemukan bahwa Lu Ming dalam bahaya dan Lu Shen Huang serta yang lainnya juga dalam bahaya. Lu Shen Huang adalah putra Xian Yanxing, yang berarti dia adalah cucunya. Bagaimana mungkin dia tidak menyelamatkannya? Untuk menyelamatkan orang, tatapan mata Chang Tian Xuan Sheng berubah dingin. Dia mendorong segel Juexian yang belum selesai mengumpulkan kekuatan ke arah Lu Ming. Dia menghilang dari tempat itu dan menerobos udara, mengejar Tang Feng. Sebelum dia tiba, dua sinar pedang cahaya bintang telah muncul di atas Tang Feng seperti gunting, menebasnya. Tang Feng hanya bisa menangkisnya dengan pedangnya. Dengan suara berdenting, tubuh Tang Feng jatuh dengan cepat. Tentu saja, ini adalah kekosongan kekacauan purba, dan sulit untuk menentukan atas, bawah, kiri, kanan. Ini hanya relatif. Kemudian, 10 jari Chang Tian Xuan Sheng mengepal di udara. Bintang-bintang bergerak dan bintang-bintang muncul. Ribuan cahaya pedang jatuh dan menghalangi jalan Tang Feng. Tubuh Tang Feng memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan. Dengan dia sebagai pusatnya, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, membentuk lautan pedang ki. Dengan teriakan pelan, pedang abadi itu menebas. Lautan pedang ki berubah menjadi semburan pedang ki. Dengan Tang Feng sebagai pusatnya, pedang itu berputar cepat dan memblokir semua cahaya pedang bintang yang menyerang dari segala arah. Dia sebenarnya sudah setengah langkah ke tingkat alam semesta. Terlebih lagi, kekuatan tempurnya sangat kuat. Niat membunuh Chang Tian Xuan Sheng melonjak. Sebelumnya, justru karena Tang Feng telah melakukan suatu gerakan, ia hampir terserap ke dalam labu kekacauan. Lebih jauh lagi, karena dia, Tang Feng benar-benar telah mencapai terobosan dan setengah langkah ke tingkat alam semesta. Baginya, ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi. Hal terpenting adalah bahwa kekuatan tempur Tang Feng sangat kuat. Dia baru setengah langkah ke tingkat alam semesta,
tetapi sepertinya dia sudah melangkah sepenuhnya. Bahkan dia tidak bisa mengabaikan ini. Keinginannya untuk membunuh Tang Feng lebih besar dari keinginan Lu Ming. Chang Tian Xuanzeng diselimuti cahaya abadi yang tak ternoda. Ia memegang pedang abadi dan menyerang Tang Feng. Di sisi lain, Lu Ming telah memblokir segel pemusnah abadi dari Chang Tian Xuanzeng. Langkah ini memang mengerikan. Itu menyebabkan beberapa retakan pada tubuh pertempuran boneka dan hampir meledak. Jika pihak lain punya cukup waktu untuk langsung menyerang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah memblokir segel pemusnah keabadian, Lu Ming dengan panik menyerang Sangkar Bintang. Bahkan dengan dukungan alam semesta jati diri, surga misterius, tanpa kekuatan surga misterius yang terus-menerus untuk mempertahankannya, kekerasan sangkar itu tetap terbatas. Di bawah serangan Lu Ming yang gila dan terus-menerus, Sangkar Bintang bergetar hebat dan retakan muncul di atasnya. Namun, pada saat ini, Lu Ming sangat cemas. Itu karena pendiri leluhur ras Empirean tidak berhenti. Mulutnya yang besar terbuka lebar, dan kosmos besar terus terbang ke dalamnya dari kekosongan yang kacau. Bukan hanya kosmos yang agung. Sejumlah kecil dewa yang disempurnakan dan bahkan Raja Abadi yang bersembunyi di kehampaan yang kacau juga ditahan dan ditelan oleh mulut besar itu. Tidak hanya ada di alam yang, tetapi juga ada di alam yin. Dewa-dewa sejati dan raja-raja abadi ini tentu saja bukan milik alam semesta kekacauan, roh-roh yang tak terhitung jumlahnya, serangga-serangga abadi, atau laut-laut pegunungan. Sebaliknya, mereka milik kosmos agung jiwa surgawi, kosmos agung cahaya suci, dan kosmos agung giok murni. Kala itu, perkemahan jiwa dewa telah dikalahkan, dan sebagian besar makhluk surgawi terbunuh. Namun, beberapa dari mereka melarikan diri ke dalam kekacauan yang tak terbatas dan bersembunyi di dalamnya, tidak pernah berani menunjukkan diri. Di pihak dunia bawah, terdapat para dewa abadi dan raja abadi yang tersisa dari kubu nirvana. Sekarang, selama mereka tidak terlalu jauh dari lautan semesta, mereka semua telah ditahan oleh dua leluhur ras langit. Para dewa sejati dan raja abadi ini bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat mereka menyendiri dalam kekacauan, mereka terkurung oleh kekuatan yang tak tertahankan. Mereka berteriak gila-gilaan dan menjerit putus asa. Pecahan benua tempat Lu Yuntian, Li Ping, Lu Shen Huang, dan yang lainnya berada tertarik oleh suatu kekuatan dan terbang menuju alam semesta yang luas. Sekalipun ada makhluk hidup Dao abadi yang berjuang di atas, itu tidak ada gunanya. Bab 5751, Kehancuran Kota Abadi Tertinggi. Lu Ming sangat cemas saat ia melihat pecahan benua yang ditumpangi Lu Yuntian, Li Ping, dan Lu Shen Huang terbang menuju kosmos besar. Ia dengan panik menabrak Sangkar Bintang. Tubuh tempur boneka terbakar seolah-olah kosmos besar sedang terbakar. Ia terus mengaktifkan bilah penakluk abadi saat cahaya bilah menebas Sangkar Bintang. Dengan setiap tebasan, Sangkar Bintang bergetar hebat. Di bawah serangan gila Lu Ming, Sangkar Bintang tidak dapat menahannya dan sebuah celah diciptakan oleh Lu Ming. Asyik, Lu Ming bergegas keluar dari Sangkar Bintang. Dengan sekejap, dia menghilang dari tempat asalnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada miliaran mil jauhnya. Tatapan mata Chang Tian Xuanzeng dingin. Ia melancarkan serangan ke udara, mencoba menghalangi Lu Ming. Namun, serangannya dihadang oleh cahaya pedang yang terang. Aku lawanmu. Suara dingin Tang Feng terdengar. Pada saat ini, tubuh Tang Feng tampaknya telah berubah menjadi logam, sepenuhnya menjadi satu dengan pedang abadi, berubah menjadi pedang berbentuk manusia. Tubuh pedang, makna mendalam dari pedang Dao, dan jiwa pedang abadi semuanya terbakar. Lagi pula, Tang Feng belum resmi melangkah ke tingkat alam semesta. Jika dia ingin melawan Chang Tian Xuanzeng dan bahkan menghentikannya, dia hanya bisa mengerahkan segenap kemampuannya, mengerahkan seluruh tenaganya, dan mengerahkan segalanya. Kalau begitu aku akan membunuhmu terlebih dulu. Niat membunuh Chang Tian Xuanzeng membumbung tinggi. Dia mengangkat tangannya, dan alam semesta jati diri ditarik dan ditekan ke arah Tang Feng. Pada saat yang sama, alam semesta itu berubah menjadi Sangkar Bintang dan kedua belas pedang abadi juga terbang kembali dan menebas ke arah Tang Feng. Akulah leluhur pedang. Aku tak terkalahkan di antara pedang. Tang Feng melolong, dan cahaya pedang bersemi. Dengan dia sebagai pusatnya, kedalaman ilmu pedang Dao yang tak terbatas berkumpul, seolah-olah mereka menyembahnya. Pada saat ini, Tang Feng tampaknya benar-benar telah menjadi leluhur ilmu pedang Dao.
Kedua belas pedang surgawi di tangan Chang Tianxuanseng berdengung dan bergetar hebat seolah-olah akan lepas dari kendalinya. Kalau saja kekuatannya tidak lebih besar dari Tang Feng, mungkin dia tidak akan mampu memegang pedangnya sendiri. Pemuda ini benar-benar memiliki bakat luar biasa dalam ilmu pedang. Jika dia tidak mati, dia pasti akan menjadi kaisar pedang. Namun, dia ditakdirkan untuk mati hari ini. Sayang sekali. Sebuah pikiran melintas di benak Chang Tianxuanseng. Kekuatan kebenaran mengalir ke dalam 12 pedang surgawi seperti banjir, menstabilkannya sepenuhnya. Kemudian, 12 pedang surgawi berubah menjadi 12 cahaya pedang dan menebas ke arah Tang Feng. Pada saat ini, Tang Feng memejamkan matanya dan memasuki kondisi yang menakjubkan. Tanpa sadar, ia mengacungkan pedang abadi miliknya, dan makna mendalam dao pedang yang tak berujung di sekelilingnya bergerak bersama pedang abadi miliknya, menyatu dengannya dan menebasnya. Ledakan. Cahaya pedang sebesar alam semesta menebas dan menghantam alam semesta jati diri, Chang Tianxuanseng. Alam semesta jati diri, itu seperti bola kulit yang runtuh lalu terbang kembali. Kemudian, pedang abadi di tangan Tang Feng terus menebas. Makna mendalam dari pedang dao mendidih dan berubah menjadi cahaya pedang demi cahaya pedang, berbenturan dengan cahaya pedang bintang. Untuk sementara waktu, keduanya benar-benar sejajar dan sulit untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Sulit bagi Chang Tianxuanseng untuk mencegat Lu Ming. Dalam beberapa saat, Lu Ming sudah mendekati Lu Yuntian, Li Ping, Lu Shenhuang, dan yang lainnya. Pedang penakluk abadi. Lu Ming kembali melemparkan pedang penakluk abadi, mengerahkannya secara ekstrim. Dalam hal serangan target tunggal, di antara teknik abadi yang dikuasai Lu Ming, bilah penakluk abadi adalah yang terbaik dan sangat praktis digunakan. Kali ini, bilah pedang penakluk surgawi menebas turun dari langit, membelah kekosongan di depan pecahan tempat Lu Yuntian, Li Ping, dan yang lainnya berada. Suara mendesing. Kehampaan itu tampaknya telah terbelah menjadi dua oleh bilah penakluk abadi. Daya tarik dari kosmos agung cakrawala juga terputus. Setelah itu, Lu Ming memanggil kota abadi tertinggi dan kota itu berkembang dengan cepat. Dia menyimpan pecahan benua tempat Lu Yuntian, Li Ping, Lu Shenhuang dan yang lainnya berada di dalam kota abadi tertinggi. Setelah berhasil, Lu Ming ingin terbang menuju alam semesta yang sunyi. Dia ingin mengirim kota abadi tertinggi ke alam semesta yang sunyi. Ini karena akan lebih berbahaya baginya untuk membawanya. Dia akan menjadi sasaran makhluk tingkat alam semesta dan bisa mati kapan saja. Akan tetapi, saat dia hendak pergi, dia merasakan aura mengerikan mengunci dirinya, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Itu adalah aura kosmos yang agung. Sepasang mata yang sebesar kosmos di alam semesta yang luas itu menatap Lu Ming. Kamu masih terlalu muda untuk menyelamatkan seseorang di bawah hidungku. Wajah raksasa itu berbicara seperti raksasa kekacauan yang membuka mulutnya. Suaranya mengguncang langit dan bumi, bergemuruh dan meledak. Suatu kekuatan yang mengerikan mendarat di kota abadi tertinggi dan hendak merebutnya. Jangan pernah pikirkan itu. Lu Ming melolong. Matanya merah saat kekuatan kebenaran melonjak keluar seperti segerombolan lebah dan menyelimuti kota abadi tertinggi. Dia ingin mengendalikan kota abadi tertinggi. Mata leluhur ras Empyrean menjadi dingin saat dia mendengus dingin. Kekuatan mengerikan mendarat di kota abadi tertinggi. Energi sejati Lu Ming langsung hancur. Kota abadi tertinggi langsung tertutup retakan sebelum meledak. Benda-benda di kota abadi tertinggi, begitu pula Lu Yuntian, Li Ping, dan yang lainnya, semuanya terekspos. Mereka diselimuti oleh kekuatan yang sangat kuat dan terbang menuju kosmos besar cakrawala. Tidak, Lu Ming bergegas maju tanpa menghiraukan apapun. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku akan menelanmu juga. Suara leluhur ras Empyrean memekakkan telinga. Dia membuka mulutnya dan sebuah lubang hitam besar menyelimuti Lu Ming. Lu Ming menyadari bahwa dia tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Ini adalah kekuatan yang puluhan juta kali lebih kuat daripada kekuatan alam semesta biasa, dan itu adalah kekuatan yang tak tertahankan. Dia merasakan tekanan besar yang melewati tubuh pertempuran boneka dan bertindak pada Lu Ming. Lu Ming merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak. Pada saat ini, wajah besar di atas kosmos besar tampaknya telah menemukan sesuatu. Mata besarnya memandang ke arah kekacauan tertentu. Suara mendesing. Lalu,
Dua sinar cahaya sejati yang menyilaukan keluar dari mata besar itu dan berubah menjadi dua cahaya pedang yang menusuk ke kejauhan. Hualala, ki yang kacau di kejauhan terbelah seperti lautan. Sebuah tangan hijau besar terulur dan bertabrakan dengan dua cahaya pedang dari leluhur pendiri Ether. Dengan sedikit tekanan tangan, dua pedang cahaya dari Patriark Empyrean langsung runtuh. Tangan itu tidak berhenti dan terulur ke arah pecahan benua tempat Luming, Lu Yuntian, Luming, dan yang lainnya berada. Seketika, kekuatan yang menyelimuti Luming menghilang tanpa jejak. Tangan hijau besar itu mencengkeram Luming, Lu Yuntian, dan yang lainnya. Dengan lambaian tangan, Luming, Lu Yuntian, dan yang lainnya menghilang dari tempat asal mereka. Ketika mereka muncul kembali, mereka tidak jauh dari alam semesta yang sunyi. Pakar lain telah muncul. Siapa dia? Sebuah pikiran melintas di benak Luming, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dalam sekejap, dia bergegas menuju alam semesta yang sunyi. Di luar alam semesta purba, banyak mumi kuat yang terus-menerus menyerang formasi tersebut. Luming mengendalikan tubuh tempur boneka. Tubuhnya begitu kuat sehingga mumi-mumi itu hancur berkeping-keping dalam sekali gerakan. Buka formasi. Suara Luming ditransmisikan ke alam semesta yang sunyi. Cepat, buka formasi. Di alam semesta yang sunyi, kereta terbang itu berteriak. Tiba-tiba, sebuah celah terbuka dalam formasi susunan kosmik di luar alam semesta purba. Luming melambaikan tangannya. Lu Yuntian, Li Ping, dan yang lainnya memasuki alam semesta yang sunyi. Luming tidak masuk.